Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi min yawmina hadha ila yawmiz ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal karama yang terhormat Kababek TNI, Brigjen TNI Irawan SHMH, yang kami hormati Wakababek TNI, Jabat Utama Babek TNI, Perwira Bintara, Tamtama dan ASN Babek TNI, segenap Dewan Kemakmuran Masjid dan seluruh pengurusnya, serta anggota dan jamaah semua yang hadir pada kesempatan siang ini. Semoga kita dijadikan umat yang istiqomah dalam menjalani tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang yang berbahagia ini, di sela-sela menjalani tugas dan kewajiban kita luangkan waktu untuk mengekspresikan syukur kita kepada Allah dengan rukuk dan sujud, dan juga mengkaji ilmu-ilmu Allah. Semoga segala yang kita lakukan bernilai ibadah sebagai catatan amal soleh kita yang nanti akan kita bawa kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan harapan salawat itu menjadikan kita umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan yaumul akhir nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari yang ke-17 Ramadan 1446 Hijriah. 17 Ramadan merupakan salah satu hari spesial dalam agama kita. Paling tidak ada dua peristiwa penting di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu terjadi pada tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah berpindahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Pada hari yang ke-17 turun seruan untuk membela agama plus membela negara. Saat itu negara Madinah. Kemudian terjadilah perang yang sangat fenomenal, dan bahkan para pasukan perang diabadikan dalam sholawat Badar. Jumlah pasukan perang yang sangat tidak seimbang saat itu. Umat Islam hanya 314, 15 sama Rasulullah. Sementara di pihak musuh lebih dari 1000. Di pihak musuh dengan pasukan yang terlatih, persenjataan lengkap, sementara umat Islam tentara seadanya, persenjataan seadanya, plus dalam keadaan lagi puasa. Tapi qadarullah, atas kehendak Allah, dalam perang Badar itu Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Dan setelah perang Badar ini termasuk titik balik kemudahan perjuangan Rasulullah dalam mensyiarkan agama Islam ini. Dan itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Dan puasa Ramadan yang kita lakukan ini pun pertama kali diwajibkan pada tahun 2 Hijriah itu. Kemudian peristiwa yang kedua, 15 tahun sebelumnya, sebelum 2 Hijriah berarti 15 tahun sebelumnya, berarti 13 tahun ketika Rasulullah berada di Makkah sebelum hijrah, yaitu saat beliau berusia 40 tahun, yaitu pertama kali diturunkannya atau diwahyukannya ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Itu terjadi pada saat beliau berusia 40 tahun.
Dan beliau hijrah pada usia 53 tahun, berarti 13 tahun sebelum hijrah. Nah, 17 Ramadan yang dimaklum sebagai hari turunnya Al-Quran, dan segala yang berkenaan atau berinteraksi dengan Al-Quran maka akan punya nilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, malaikat yang membawa turunnya Al-Quran, malaikat Jibril, menjadi malaikat yang termulia. Nabi penerima Al-Quran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi nabi yang termulia. Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Ramadan yang hari ini hari ke-17, sebagai bulan diturunkannya Quran, maka Ramadan menjadi bulan yang termulia. Dan bahkan benda mati sekalipun, kalau itu ada hubungannya dengan Al-Quran, punya nilai istimewa. Ini kertas, tapi kertas ini menjadi istimewa. Kita memegangnya, menyentuhnya pun tidak sembarangan. Kita meletakkannya pun tidak sembarangan. Ketika kita mau menyentuh ini, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak diperkenankan menyentuh mushaf ini kecuali bagi orang yang suci. Dalam mazhab Syafi'i disyaratkan harus dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil apalagi hadas besar. Padahal ini kertas. Kenapa kertas ini dimuliakan? Karena kertas ini di dalamnya terdapat tertulis ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran. Lalu kita sebagai umat manusia yang dibekali akal dan hati, masa sih tidak menjadi mulia karena Al-Quran? Tentu kita akan bisa meraih kemuliaan di sisi Allah apabila interaksi kita dengan Al-Quran, intensitas kita, kedekatan kita dengan Al-Quran. Tapi kalau sebaliknya, karena masih banyak di antara kita umat Islam ini belum menempatkan Al-Quran sebagaimana mestinya. Quran masih dijadikan terkadang, mohon maaf dalam tanda kutip, hanya sebagai simbol-simbol belaka. Umpama, walaupun dia tidak salah sih, ketika akad nikah sering kita lihat atau sering kita hadir, atau mungkin bahkan keluarga kita sendiri, ketika akad nikah, entah biar kelihatan religius atau bagaimana, ketika mengucapkan ijab qabul, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Di situ isinya mukena dan mushaf Quran. Lah kalau memang itu mukena nanti dipakai oleh sang istri untuk sholat, kemudian Quran ini dibaca berdua oleh pengantin tersebut, bagus. Tapi kalau hanya sebagai simbol, kemudian setelah selesai akad nikah dimasukkan ke lemari, nanti keluar lagi ketika istrinya hamil 7 bulan. Biasanya kan budaya kita, saya bilang budaya karena kalau dicari hadisnya nggak nemu. Saya bilang budaya, kalau istri hamil ngadain acara 7 bulanan. Di situ dibacakan, diambil dari sini surah Yusuf. Konon katanya biar ganteng kayak Yusuf. Dibacain Maryam biar cantik kayak Maryam. Kalau saya ditanya, Pak, saya jawab ngimpi. Kita orang Indonesia, orang Indonesia itu wis modelnya ya begini. Biar dibacain setiap hari khatam Yusuf 100 kali. Nanti lahir ya gak jauh-jauh sama bapaknya begitu, tetap begitu. Justru Pak, umpama loh Pak, Bapak punya keluarga yang asli Indonesia, bapaknya Indonesia, emaknya Indonesia. Begitu hamil rajin sekali baca surah Yusuf. Kok bener lahir anaknya face-nya face Arab, justru malah akan timbul suudon. Apalagi kalau ngadain acara akikahan kan kadang digendong sambil keliling ya.
Lah itu malah bikin suudon. Loh, yang digendong sama yang gendong kok beda? Bapaknya yang gendong modelnya begitu, minimalis, lah kok anaknya yang digendong begitu? Malah timbul suudon. Ya yang diharap itu tabarukan, ngalap berkah, bukan kok fisik. Karena Allah menilai bukan dari fisik kita, mungkin akhlaknya, mungkin kepribadiannya dan lain-lain. Tapi yang terpenting tadi, jangan kita menempatkan Al-Quran ini hanya sebagai simbol belaka. Bahkan kadang saya pernah jumpa langsung, ada orang yang mohon maaf menulis ayat-ayat Quran, ditulis di kertas begini, nulisnya itu dipotong-potong. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu ba, sin, mim dipotong-potong. Ada yang dikasih tanda kayak SMS zaman dulu, tanda bintang, tanda pagar, kemudian dilipat, dibuntel di plastik, dipaku di atas pintu. Bilangnya katanya tolak bala. Jangankan cuma sepotong begini Pak, ini loh mushaf utuh taruh di atas pintu, setan nggak takut. Kata setan cuma segini ya, utuh nggak takut. Quran ini akan baru berfungsi kalau ditempatkan sesuai memang tempatnya. Lah lalu apa sikap kita yang benar terhadap Al-Quran ini? Yang pertama, sikap kita, kewajiban kita terhadap Al-Quran ini adalah mengimaninya, mempercayainya. Karena termasuk salah satu dari rukun iman adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang wajib kita imani ada 4: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yang 3 wajibnya kita imani saja. Kalau yang 1 kita imani dan plus ada kewajiban-kewajiban berikutnya. Kenapa kewajiban kita harus mengimani? Karena Al-Quran ini pertama kali diturunkan, orang yang menjadi lawannya Rasulullah, lawan dakwahnya Rasulullah, sudah meragukan isi Al-Quran, keontentikan Al-Quran. Maka sejak turunnya Al-Quran, Allah sudah memberikan tantangan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu tantangan Allah. Kemudian di ayat yang selanjutnya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau kalian ragu tentang keontentikan Al-Quran, kebenaran Al-Quran, silahkan kalian berkolaborasi dengan ahli-ahli yang ada, bikin yang semisal dengan Al-Quran. Sampai sekarang udah 15 abad belum ada yang bisa menandingi Al-Quran ini. Karena memang jaminan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga keontentikan Al-Quran. Ini kewajiban kita yang pertama, mengimaninya. Kemudian yang kewajiban kita yang kedua, kalau mengimani, kewajiban kita sama dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Lah kewajiban yang kedua ini yang berbeda, yaitu mempelajari dan mengajarkannya. Dalam hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kalian akan menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang termulia ketika masih mau menyempatkan waktu untuk ta'allamal Qur'an, belajar Al-Quran. Kemudian setelah kita belajar dapat lisensi dari guru, wa 'allamahu, mengajarkannya. Belajar dulu, kalau udah ada lisensi, kalau bahasa santri ijazah, tahapan selanjutnya mengajarkannya. Kenapa Quran harus ada guru? Tidak diperkenankan otodidak. Karena kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika menerima wahyu itu diperdengarkan bacaan oleh malaikat Jibril. Kemudian di bulan Ramadan seperti ini, sering Rasulullah dijumpai atau didatangi oleh malaikat Jibril untuk tadarus. Tadarus itu artinya saling mempelajari. Artinya Rasulullah membaca, malaikat Jibril mendengar, atau sebaliknya malaikat Jibril yang membaca, Rasulullah yang mendengar.
Tadarus yang benar ya seperti itu. Ada guru yang menyimak. Apakah boleh kita belajar dari YouTube? Boleh, Pak. Kalau hanya sekedar untuk niru lagu biar enak didengar. Tapi kelemahan kita belajar dari YouTube, kalau kita salah, YouTube nggak bisa negur. Lah iya apa iya YouTube langsung negur, salah bacaan. Maka ya tetap belajar dari kita yang tinggal di perkotaan seperti ini begitu mudah untuk menemukan guru Al-Quran. Dan kenapa harus ada guru yang kalau kita salah ada yang negur? Karena Al-Quran sangat riskan ketika terjadi sedikit perubahan, artinya akan jauh berubah. Kita ambil contoh. Ayat atau surat yang paling banyak kita baca, Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah itu ada bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ya-nya wajib bertasydid. Iyyaka bacanya ditekan. Kalau ditulis translate Indonesia Latin biasanya y-nya 2. Iyyaka itu yang benar. Artinya hanya kepada Engkau ya Allah na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau nasta'in kami minta tolong. Itu kalau pakai tasdid. Kalau enggak pakai tasdid, kalau dibaca kedengaran hampir mirip, Pak. Kalau yang benar iyyaka, kalau yang salah iyyaka tanpa tasdid. Nanti artinya akan jauh berubah. Kalau pakai tasdid hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tapi kalau tidak pakai tasdid, artinya hanya kepada sinar matahari pagi kami menyembah. Loh, yang nyembah sinar matahari pagi itu kan saudara kita yang beda agama dengan kita. Itu gara-gara beda tasdid. Yang pakai tasdid artinya hanya kepada Allah, tanpa tasdid hanya kepada sinar matahari pagi. Padahal kalau diperdengarkan di telinga antara iyyaka dan iyyaka beda tipis. Contoh lagi, ketika kita sholat, walaupun ini bukan bacaan Quran, ketika kita sholat ada bacaan yang wajib yakni takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram kalau kita ngaji kitab Kasyifatus saja Sarah Safinatun Najah itu sangat ketat, Pak. Di antaranya tidak boleh memanjangkan huruf hamzah dalam lafaz Allah. Yang benar A-nya pendek. Allah kalau pengen memanjangkan di lam jalalahnya. Tapi jangan memanjangkan hamzahnya. Allahu Akbar. Salah besar. Nanti berubah artinya. Terus yang kedua, jangan memanjangkan huruf ba dalam lafaz akbar. Jangan sampai membacanya akbar. Artinya berbeda jauh. Kalau Allahu Akbar artinya Allah yang maha besar. Tapi kalau Allahu Akbar, A-nya dibaca panjang, itu ada huruf istifham di situ. Kalau dalam belajar ilmu nahwu tata bahasa Arab, istifham itu artinya untuk bertanya. Kalau Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tapi kalau A-nya dibaca panjang seakan mempertanyakan apa iya Allah maha besar. Itu kalau A-nya dibaca panjang. Terus kemudian ba-nya kalau dibaca panjang. Ini dulu pernah ada grup band yang menyanyikan lagu takbir tapi memanjangkan ba. Tapi kemudian dikritisi oleh para ilmuwan, kemudian lagu itu dirilis ulang. Pasha Ungu, Pak. Dulu ada lagunya itu. Cuman dibetulin Allahu Akbar dulu gitu, Pak. Lah barnya itu dibaca panjang. Kalau dibaca pendek akbar itu artinya yang maha besar. Tapi kalau akbar panjang, mohon maaf, Pak. Umpama ini gelas ya, Pak. Umpama ini gelas, kalau atas ini kan tutup. Kalau bawah apa? Ya ini kalau panci, umpama panci, mohon maaf ya, umpama panci, kalau bawah kan pantat panci, Pak ya. Kalau bawah, kalau gelas ya ini loh. Kalau baknya kok dibaca panjang, kalau boleh diterjemah secara gampangan, itu pantat panci. Itu kalau baknya dibaca panjang, Pak. Makanya ya bahaya, Pak. Seandainya orang baca takbir kok gini, Allahu Akbar. Itu kalau diterjemahkan, Allah pantat panci. Bahaya, Pak. Ini salah ngucapin dikit. Makanya kita belajar huruf-huruf Quran itu harus ada guru. Sebetulnya masih banyak, Pak, kesalahan di masyarakat kita yang tadi itu. Ya kalau yang melakukan kesalahan itu karena ketidaktahuannya dimaklum. Tapi ya harus nyari tahu. Tapi kalau kesengajaan, lah ini yang berbahaya.
Nah, kewajiban kita yang kedua tadi mempelajari kemudian mengajarkannya. Kewajiban kita yang ketiga, istiqomah dalam membaca. Ramadan begini sih insya Allah ya, selang-sela waktu kita istirahat kita baca ini Quran. Tapi nanti selesai Ramadan itu kayaknya Quran itu goodbye. Selamat tinggal Quran sampai temu nanti Ramadan depan. Hadis Rasulullah begini, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik itu adalah yang adwamuha, yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Tapi jangan sedikit, mentang-mentang sedikit langsung bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqallahul azim. Ya enggak, ya paling minimal ya sehalaman. Kalau bisa ya selembar, kalau bisa ya ditambahin. Yang penting istiqomahnya itu. Kalau dalam bahasa tasawuf itu ada makalah begini, al istiqomah tumbitul karomah. Sesuatu yang dijalankan dengan istiqomah itu akan menimbulkan karomah. Karomah itu kalau bahasa kita keramat. Tapi keramat itu jangan dibayangin langsung bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa ngomong jarak jauh. Itu udah gak keren zaman sekarang, Pak. Terbang udah kalah sama pesawat, jalan di atas air udah kalah sama kapal, ngomong jarak jauh udah kalah sama handphone. Keramat itu enggak begitu. Kemuliaan itu walaupun mungkin kita bukan orang yang kaya raya, tapi orang-orang itu hormat sama kita. Banyak yang mendoakan kita. Lah itu salah satu tanda kemuliaan itu. Nah, dengan istiqomah walaupun sedikit itu tadi ayat Quran yang kita baca akan menimbulkan karomah. Kemudian kewajiban kita yang selanjutnya adalah mendakwahkannya. Loh, saya bukan ustaz, bukan kiai, bukan guru, cara dakwah saya gimana? Ini rata-rata kita kan punya media sosial, entah Facebook, entah Instagram atau apalah namanya. Kita bikin status satu ayat saja umpama, Qul huwallahu ahad, plus terjemahannya, katakan bahwa Allah itu satu. Ketika kita tulis itu Qul huwallahu ahad di status misalnya WhatsApp kita, kalau yang lihat itu misalnya 100 orang, otomatis yang lihat walaupun mulut nggak keucap, di otak langsung otomatis ngebaca Qul huwallahu ahad. Ini udah bagian dari dakwah, dari yang keterbatasan yang kita bisa. Ya kalau bisa ya kita mengajarkannya, walaupun dengan misalnya anak-anak yang di rumah kita ngaji Iqra atau turutan kalau zaman dulu, semampunya kita, karena ini termasuk bagian dari tugas kita bersama. Dakwah itu bukan hanya tugasnya ustadz, kiai, guru, tidak, tapi tugas kita semua sesuai dengan kemampuan kita. Lah kalau itu kita tidak mampu, seandainya di lingkungan kita ada, di situ ada TPA umpama. Lah, ada hadis Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kita tidak bisa melakukan kebaikan, tapi kita bisa memfasilitasi orang tersebut melakukan kebaikan, termasuk ngajar Al-Quran itu tadi. Maka kita memperoleh pahala sama dengan orang yang mengajarkannya itu. Seandainya ada di TPA di wilayah kita misalnya terganjal dengan fasilitasnya, kita fasilitasi, misalnya rekalnya atau mungkin tempatnya kita fasilitasi, walaupun kita tidak terlibat langsung. Dalam hadis ini dikatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang memfasilitasi kebaikan, maka orang tersebut akan memperoleh kebaikan sama dengan kebaikan-kebaikan orang yang melakukannya itu. Dan inilah beberapa hal kewajiban kita terhadap Al-Quran, sehingga kita tidak hanya ngaku-ngaku berpedoman Quran, tapi kita benar-benar dekat berinteraksi dengan Al-Quran. Terima kasih dan mohon maaf untuk sesi selanjutnya.